Sampurasun. Ketemu lagi nih dengan KTP Kang Thohir Podcast. Hari ini ada sesuatu yang sangat spesial, tanpa diduga, tanpa dinyana. Saya ketemu seseorang, maksudnya ya seseorang sahabat yang susah saya cari, tapi kalau sudah berkehendak itu dimudahkan. Siapa lagi dia? Mas Heri Toledo, sang presiden IBF Indonesia Bus Family, dengan karya-karyanya udah go internasional. Makanya ada di Bogor. Ketika saya ada di Bogor, saya kejar dimanapun dia keberadaannya. Nah, karena dia super padat dan super jobnya itu begitu padatnya, akhirnya yang saya tadi dibilang tuh tanpa diduga, tanpa dinyana, akhirnya bertemu dengan Mas Heri Toledo. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu di KTP Kang Thohir Podcast. Kang Thohir Podcast. Iya, Mas Heri, aku mau nanya-nanya nih kegiatan Mas Heri yang jobnya itu beberapa kali saya melihat tayangan Mas Heri itu ada di beberapa negara. Secara tidak langsung saya pun sebagai penikmat seni ingin resepnya atau ilmunya seperti apa sih berkesenian yang baik dan bisa go internasional. Sebenarnya ilmunya nggak banyak. Ilmunya biasa-biasa aja sebenarnya. Cuma kalau saya tuh alhamdulillah ya, apa yang disampaikan oleh orang tua saya itu adalah jujur. Karena kejujuran itu kamu akan dipercaya orang. Trust ini kan penting. Apabila orang percaya, itu akan memudahkan apapun urusan kita. Nah, orang yang percaya sama kita itu kan dia punya perusahaan, dia punya pengaruh, dia punya decision, dan dia juga punya kemampuan untuk mengangkat nama kita. Jadi itu sebenarnya Ilmunya. ya, ilmunya. Jadi di atas ilmu itu yang saya bilang, yang saya WhatsApp tadi, adab, tata krama. oh penting banget. Sangat penting ya. Ya, Sangat ilmu luar sehebat biasa. apapun kalau nggak ada itu susah. Ya. Ternyata kesimpulannya kejujuran dan adab itu nomor utama ya Mas Heri ya. Sangat luar biasa, dan ini walaupun sering diobrolkan ya, tapi kalau kita tidak memahami makna arti sebuah adab atau tidak selalu diingatkan, kita selalu akan lupa hal-hal yang mudah diingat tapi susah untuk dilakukan. Mudah-mudahan nih ketemu dengan Mas Heri, begitupun saya, selalu adab dan kejujuran itu yang utama. Mas Heri, nah Mas Heri ini kan gelarnya walaupun pemain bass jago, tetapi punya gelar lagi yang sangat bikin merinding bulu kuduk saya, Presiden IBF Indonesia Bus Family. Ini berapa kota atau berapa daerah yang memang banyak kawan-kawan mencintai bass? Seluruh Indonesia. 127.000 pemain bass. Itu dikoordinir sama Mas Heri Toledo. Ya itu kan IBF itu kan ada organisasi ya. Iya. IBF Pusat Jakarta, kemudian itu ada IBF Bogor, IBF Bandung, jadi setiap daerah itu ada. Jadi sudah di 34 provinsi. Oh, belum semua sih. Tapi rata-rata tuh kalau ya setahu kami itu sekitar di 27 provinsi sudah rata. Ya, tapi kita punya baru-baru lagi sekarang total 34 provinsi. Oh, tapi ada Itu pemain bass semua genre, dangdut, pop, tarling. Oh iya, Jazz, rock, apa semua ada. semua ada. Dari yang biasa sampai yang profesional. Sampai profesional. Mas Heri, negara mana yang paling Mas Heri merasakan ada kenikmatan dan enjoy ketika bermain musik? Di negara mana yang paling spesial banget? Yang paling spesial. Iya. Ini jawabannya saya agak aneh ya. Iya. Agak aneh nih jawabannya. Iya. Jadi gini, Iya. saya sekarang alhamdulillah diberi kepercayaan sama sebuah brand besar. Iya. Yang kita semua pasti tahu. Iya. Kebetulan saya disupport bukan sebagai artis Indonesia, tapi sebagai internasional artis di Jepang. Jadi kontraknya di Jepang. Jadi makanya saya tur ke beberapa negara. Itu saya tur beberapa negara, main musik. Tetapi negara yang paling suka tuh tahu nggak negara mana? Negara mana sih?
dan ini jujur. Iya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa lebih asik di luar negeri, itu karena lu belum tahu sebenarnya. Yang paling asik itu adalah negara Indonesia. Nah, negara Indonesia yang selalu saya berkumandangkan, Ya. cintai Indonesia dan cintai sebuah karya-karya Republik ini ya, seperti itu. Oke, Mas Heri, sambil kita minum-minum dan ini ada kentang goreng, kita nikmatin dulu. Mas Heri, apa program dan kegiatan sehingga Mas Heri kan bilang bahwa Indonesia lah yang paling indah untuk selalu berkarya. Apa sih kegiatan yang sekarang akan ditindaklanjuti untuk kawan-kawan khususnya yang ada di Indonesia yang banyak mencintai tentang sebuah seni musik? Begini kalau sebelum tahun 2019 itu dunia itu adalah dunia konservatif yang biasa disebut sama orang tuh dunia analog. Ya. Setelah ada pandemi, dunia itu berubah. Jadi sekarang dunia itu menjadi dunia digital. Semuanya serba digital. Iya. Contoh, dulu kita bayar uang cash. Iya. Sekarang itu ada dua pilihan, Iya. cash money, Iya. kemudian juga ada digital. Iya. Iya. Dan juga ada tiga berarti, Iya. ada QRIS. Kiwis. Ya. Iya. Oke, gitu. Nah, begitu juga dengan musik. Iya. Banyak orang bilang bahwa program musik Indonesia dunia tuh terancam dengan adanya AI. Iya, iya betul. AI ini kan kalau buat lagu 15 detik jadi. Jadi, Gini. iya. Kemudian program saya sekarang adalah apa? Untuk memberi kesadaran kepada teman-teman seniman, mau itu seni lukis, Iya. seni musik, Seni tari. dan seni tari. AI itu dia bisa mengartikulasikan semua itu secara digital dengan cepat. Tetapi ingat, AI tidak punya ini. Rasa. AI cuma punya ini. Iya. Nah, sementara kita punya dua hal, kita Iya. punya ini dan punya ini. Iya. Nah, kalau kita kalah, berarti itu yang salah siapa? Kita. Nah, cara mengatasinya adalah itulah inovasi, ikuti perubahan zaman, Iya. dan kita tidak akan bisa memprotes bahwa wah dengan adanya AI kita perangkut. Bukan. Iya. Yang salah itu kamu karena kamu tidak mau melakukan sebuah perubahan terhadap diri kamu. Jadi kalau tetap bertahan dengan gaya lama, ya kamu akan mati. Karena kita tidak bisa membendung gitu. Maka program ini saya masukkan ke dalam program IBF nasional seluruh Indonesia untuk mendongkrak teman-teman itu semangatnya tetap terus berkarya, ya. Lakukan yang terbaik. Iya. Selalu mengupgrade diri, sering membaca, banyak belajar. YouTube, Google, sosial media, semuanya itu adalah ilmu. Nah, jadi jangan yang dilihat hanya drama Korea aja. Drakor aja. CO yang menyamar. CO apa? Oh ya, petani yang menyamar jadi mana iya, gitu ya. seperti itu. Ya begitulah. Iya. Padahal saya juga nonton itu. Sama, saya Iya. juga paling suka Iya. bangun pagi. Iya, betul. Tapi habis Iya. nonton itu kan kita tetap Iya, berkarya. tetap Nah, itu berkarya. maksudnya. Iya. Itu yang pertama program. Program yang kedua adalah menumbuh kembangkan apa tuh bakat. Ya bakat. Iya. Karena orang tua seperti saya ini kan pasti suatu saat akan tergeser. Iya. Nah jadi saya nanti estafet kepemimpinan itu Iya. kan tidak selamanya saya jadi presiden. Iya. Makanya estafet kepemimpinan itu harus jatuh pada orang yang betul. Gitu. Iya. Makanya saya sekarang lagi membuat regenerasi baru minimal di kalangan saya sendiri Iya. untuk membentuk yaitu tadi musisi yang betul-betul siap pakai dan tangguh di segala situasi global yang seperti sekarang. Nah, Itu programnya. itu dari obrolannya kembali lagi saya ngambil kesimpulan bahwa di zaman sekarang apa yang dilontarkan Mas Heri Toledo itu kreatif, inovatif, dan dia selalu akan menciptakan satu perubahan dengan regenerasi ketika kepemimpinan itu jatuhnya pada siapa. Nah, tetap akan ada pemantauan untuk yang lebih baik lagi seperti itu ya Mas Heri ya, sangat luar biasa. Berarti di sini Mas Heri sendiri pun ingin selalu yang terbaik buat Republik kita ya, khususnya Indonesia ya Mas Heri ya. Ya itulah yang bisa diberikan.
mau nyumbang harta, duit beli rokok masih kurang. Betul-betul Ya kan? setengah. Betul-betul beli rokoknya Iya. cuma setengah. Masuk kafe, ngobrol banyak, kopi steak. Nah, kopi setengah. Itu Rokok masih apa? Masih masih batangan. masih batangan. Masih batangan. Jadi yang bisa saya sumbangkan itu adalah bentuk pemikiran. Bentuk Dan pemikiran. ternyata sampai hari ini minimal Iya. di kalangan saya sendiri, organisasi IBF ini, Iya. saya banyak berbuat untuk kawan-kawan. Wah, alhamdulillah. Itu aja sih. Iya. Ya. Mas, kadang-kadang kan Mas ya untuk merubah atau mengupgrade diri kita itu takut kehilangan sahabat-sahabat kita. Terus komentar-komentar sumbang yang nanti kita biasanya ada di kelompok itu, di komunitas itu, terus kita pengen mengupgrade diri. Terus bagaimana tanggapan kita, Mas? Gampang aja. Gimana tuh? Gini, ada 3 cara. Tiga terus nih kalau udah Tiga tiga. cara, ya. Iya. Jadi ya, Ternyata bisa melucu juga selain kita main bass kita ngelucu. Terus Mas? ya. Yang pertama itu kita jangan cuek. Jadi gini, ajak ngopi, Iya, saya ajak ngerokok. iya, Mudah-mudahan berhasil. iya, Kalau tidak berhasil, ada cara kedua. iya. Cara kedua apa? Tunjukkan karya kita setelah kita keluar dari komunitas itu. Ini loh yang gua dapetin. Iya. Ayo kita ajak dia. Iya. Yuk kita saling mengembangkan diri. Nggak mau yang ketiga gampang. Iya. Tinggalkan. Oh iya. Ya, gampang ini. Iya. Hidup tuh nggak usah sulit. Iya. Ya kan? Iya. Ada nasi padang makan. Iya. Nggak ada nasi padang puasa, selesai urusan. Iya. Nggak usah mikir. Iya. Oh, Ya. betul. Yang harus kita dengar itu apa? Ini kata hati kita. Ya. Yang bisa diajak jalan bersama, maju dan kembang bersama, kita ajak. Yang tidak mau itu adalah pilihan dia. Kalau kita dibilang sombong, ya itu urusan dia. Ya. Ada yang paling penting itu gini, output itu apa? Iya. Kita tidak bisa mengatur, ini teman-teman komunitas ini Ya. kan, kita tidak bisa ngatur ini mas. Hmm. Mulutnya dia, hatinya dia, Hmm. pikirannya dia. Hmm. Kecuali kalau Kang Thohir punya nomor WhatsApp-nya Tuhan, Iya. Oh. itu bisa Tuhan. Kira-kira dia besok ngomong apa nih? Oh. Itu gampang. Oh. Kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Jadi itu bukan urusan kita. Iya. Urusan kita adalah kita dengan orang lain. Iya. Apa itu? Kalau dia merasa kita keluar dari komunitas itu, Iya. ya itu adalah arti yang dia ini, Iya. arti yang sempit dari Hmm. orang itu. Hmm. Yang penting dari kita apa lama? Kita untuk memperbaiki diri, Hmm. ya kan? Iya. Dan itu, dan yang kehilangan sebenarnya bukan dia, bukan kita yang kehilangan dia. Hmm. Dia kehilangan kesempatan untuk berteman dengan orang seperti kita yang mau belajar dan mau melakukan perubahan. Iya. Gitu. Berarti dia yang kehilangan, bukan kita. Oh. Iya. Dan kita berdoa semoga dengan kita melakukan perubahan ini, suatu saat apa yang saya cita-citakan untuk mengembangkan diri itu dijawab sama Allah. Amin, amin. Dan kita nanti akan membantu dia Amin ya. semampunya kita. Semampunya kita. Gitu. Iya. Itu Berarti gampang. dari kesimpulan itu ketika orang tidak senang atas satu perubahan yang kita lalui, paling dalam kehidupannya jangan pernah berharap kita itu semua orang harus menyukai kita. Yang nggak suka memangnya aneh pikirin gitu ya kali ya bang ya. Iya. Itu tadinya emas sekarang abang karena ya itu tadi emas dan abang emang sama-sama. Iya. Sama-sama. Memang iya. emas itu yang warna abang yang bagus. Mas Heri, karena saya sedikitnya membaca profil Mas Heri, pernah Mas Heri juga berada sebelum melejit yang sekarang. Siapa sih yang nggak kenal dengan Mas Hari Toledo? Pasti perjalanan pernah di jalan juga ya. Oh iya, saya anggota KPJ sebenarnya. Anggota KPJ Belum kelompok dipecat. Pokoknya selalu kalau KPJ itu salam jalanan. Salam jalanan. Pertemuan ini adalah kabar. Kita mengabarkan sebuah kreativitas Mas Hari Toledo. Saya jadi
ingin Mas Hari bercerita atau memberikan informasi saat ini keberadaan kita ini di mana, sampai istilahnya ini begitu rasa kekeluargaannya ada. Ini tempatnya di mana, Mas Hari? Ini saya sekarang berada di C-Space. Ini tempat di sini namanya multi item. Di sini ada makanannya, ada tempat, ada ngopinya, ada gunting rambutnya, Di sini. ada studio sinemanya, sinematik nonton film ataupun nyanyinya karaoke. Jadi di sini beragam. Ini lokasi di Sempur. Sempur. Kalau kita muter ke Istana Bogor, nanti ada sesudah jembatan, Iya. itu ada jalan turun ke kiri menuju lapangan Sempur. Iya. Nah, di sekitar situ. Lebih tepatnya di depan SMP 11. Ke-11. Mas Hari, karena ini lokasi cukup ideal, apakah ada program dari Mas Hari sendiri untuk bikin kegiatan event atau apa di sini? Mungkin Nah, bisa bercerita. Iya, di sini kan begini. Kebetulan saya ini kan, ya ini cerita nih agak-agak sedih sedikit. Saya ingat ibu saya. Tapi nggak nangis kan? Hah? Nggak nangis. Nangisnya nanti setelah ngopi. Lanjut. Itu. Saya ingat ibu saya ini kan suka menenun. Iya. Kalau bahasa Cijeruknya tuh handicraft lah, craft gitu. Cijeruk. Ya Cijeruk bahasa Cijeruk. Cijeruk gitu. Iya iya kan? iya iya. Nah, jadi suka menenun. Nah, kebetulan di sini saya punya orang dekat dengan saya, namanya Bu Sarah, yaitu dia lagi menekunin itu. Pernikmu namanya. Pernikmu ini itu pesanannya bisa sampai ke Malaysia, bisa sampai ke beberapa, tidak tahu saya berapa negara ada, dan beberapa kota, dan itu sudah banyak. Nah, jadi bagi saya ini kafe, tempat ini di sini juga diberikan tempat pembelajaran itu, edukasi untuk semua orang, dan itu gratis. Ya, bayarnya cuma minum es teh, makan beli sendiri. Sendiri seperti Kalau itu, minum ya? es teh atau makan sendiri, minta dibayarin juga, ya udah kasih ini aja. Sangat luar biasa. Iya. Mudah-mudahan ini semakin sukses ya tempat ini ya. Ya, itu jadi di situ Bu Sarah itu dia yang memanage itu semua. Semuanya. Jadi bersama dengan anak-anak, saya nggak tahu anggotanya berapa. Ya, itu dia memberikan pelatihan di situ. Iya. Namanya handicraft, itu Pernikmu. Nah, nanti tanggal 8 Agustus saya menghimbau teman-teman yang ada di Bogor dan sekitarnya, ya, kalau bisa datang ke C-Space di depan SMP 11, tempatnya di lapangan Sempur. Ada konser musik dengan artis yang baru saya produksi, launching. Itu akan konser di sini dari jam 12 sampai jam 6 sore. Di jam 12 sampai Siang. jam 6 sore. 12 siang. KTP Kang Tohid Podcast KTP di situ khusus, undangan khusus dari saya. Wih, sangat luar biasa. Saya mau tepuk tangan sendiri nih. Iya. Apresiasi sangat luar biasa, Mas Heri. Ini loh, bahwa di Kota Bogor ada tempat yang di sini memberikan satu edukasi, walaupun bentuknya kafe, tapi rasa kekeluargaannya terasa. Terus nilai-nilai seninya ada beberapa karya-karya anak-anak yang memang ditampilkan di sini. Ini sangat luar biasa dan perlu diapresiasi ini tempat, dan menjadikan sesuatu wadah ya untuk terus berkarya. Mas Hari, berikan motivasi atau satu semangat untuk para pencinta seni apapun tentang bagaimana sih supaya lebih profesional. Dan kalau ilmu tadi kan kejujuran, tapi secara realistisnya yang mudah untuk ditangkap apa, berbuat apa, seperti itu sih Mas Hari. Dia ada 3. seniman, nyeni, kemudian seni. Nyeni dan seni itu beda. Seniman, Kalau seniman ini itu agak unik, dalam arti yang globalnya. Seniman itu orang yang ini yang dibilang
orang yang berkarya tapi dia penuh dengan kebebasan, ya. Dan seniman ini banyak bagiannya. Ada yang dia cuma senang berbuat sendiri, ada yang membangun diri. Nah, yang bahaya adalah nyeni. Kalau yang nyeni ini apa? Dia melakukan itu sesuai dengan kemauan hatinya, dan dia tidak bisa di-upgrade. Iya. Minta maaf saya, itu yang istilahnya tanpa ada kontrol. Misalnya, yang penting gua happy gua begini. Dia tidak pernah mikirin masa depan. Dia tidak memikirkan faktor bisnis dan ekonominya. Yang bagus itu adalah seni. Seni itu apa? Di sini perpaduan antara seniman dan itu tadi. Jadi dia punya karya, dia juga memikirkan bisnisnya, dia juga memikirkan relationship-nya, terhubung dengan siapa nanti, biar seninya bisa berkembang. Kemudian dia juga memikirkan tentang inovasinya, bahwa biar seni ini semakin lama bisa menghidupi dia, gitu. Dan seni ini bisa memberikan hidup dan kehidupan bagi keluarganya dan lingkungannya. Ini yang paling tepat. Nah, yang dua tadi kenapa mereka? Karena seniman itu orang bebas. Tapi harus ingat bahwa kita tuh tidak bisa bebas seperti itu. Makanya banyak seniman itu, saya minta maaf sebelumnya, banyak seniman itu yang cuman jadinya ya begitu. Nah itu, karena dia tidak mau upgrade diri. Nah, sementara ini kan saya bukan mencontohkan diri saya, saya menceritakan diri saya. Saya dulu KPJ, kemudian mulai merambah itu, dan saya kenal bisnis, saya kenal ini, mengupgrade diri terus gitu. Nah, jadi saya minta ke depannya seniman itu untuk terus berkarya. Karena begini loh, kadang seniman itu dia kan suka merdeka dengan hatinya, dengan karya, dengan ininya. Nah, tetapi saya minta maaf banget, secara hampir kebanyakan finansial itu tidak kuat. Karena dia tidak pernah memikirkan bisnisnya tadi. Penyebabnya apa? Satu, seniman dan nyeni tadi itu dia bergerak sesuai dengan komunitasnya. Jadi komunitas ini bertemu, dia beredar di situ. Seniman dia takut sekali untuk keluar dari lingkungan itu. Dengan kata nanti dibilang oh tidak setia, padahal bukan itu artinya. Dia keluar dari situ tuh untuk membangun dirinya. Jadi begini, kasarnya itu dalam 1 bulan kamu harus mengenal 1 orang lain di luar komunitas kamu. Gitu. Jadi jangan misalnya gini, Bang Hari KPJ mana? Saya KPJ Jakarta Barat. Terus bulan lalu ketemu sama KPJ dari ini Jakarta Timur. Kita sudah tahu bahwa KPJ itu adalah keluarga kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Sampai sekarang aja saya ingat. Tetapi alangkah baiknya sang seniman tadi, contoh seperti saya pribadi, bulan depan saya kenal dengan seorang guru. Guru apa? Guru silat. Bulan berikutnya saya kenal dengan guru karate. Bulan berikutnya saya kenal dengan pemain gitar yang dari Cina. Bulan berikutnya saya kenal lagi dengan orang pengusaha nasi padang. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi kita selalu mengembangkan diri. Nah, yang ini yang menurut saya agak kurang. Jadi sehingga akhirnya kita perubahannya itu jadi lama. Nah, ini salah satu contoh. Kenapa saya mau support Kang Thohir? Karena Kang Thohir itu kaget saya. Nah, walaupun kita sederhana seperti ini, tapi kita buat podcast. Makanya saya mau hadir di sini. Kebayangkan kalau melalui kantor saya gimana? Susah banget. Ya kan? Nah itu, jadi kenapa saya support? Karena apa yang dilakukan Kang Thohir dengan tim itu ada bagi saya tuh amazing. Jadi ini mencari warna baru. Nah, apalagi nanti tamu-tamunya tuh bukan hanya saya, bisa politikus. Bisa pengusaha ini bisa. Nah, itu yang maksud saya itu bagus. Jadi karena kita sudah punya teman-teman keluarga besar, yaitu minta pengamen atau seniman, ya usahakan
berikutnya tuh ketemu siapa. Iya, Jadi betul. ini saya bukan ngajarin orang, tapi Iya. saya menceritakan pengalaman yang saya lakukan, Iya. sehingga akhirnya alhamdulillah saya mungkin sedikit lebih berani dari kawan-kawan untuk keluar dari lingkungan. Oh, sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya kita harus terus mengupgrade ya diri kita, terus kepakan sayap kita Betul. selebar-lebarnya untuk terus bersahabat dengan siapapun. Betul. Demi sebuah kemajuan hidupnya. Yo man dong. Alhamdulillah obrolan-obrolan ini yang dibilang obral-obrol. Ternyata dari Mas Heri Toledo itu mengobrolkan sebuah karya. Obrolkan karya-karya yang terbaik. Kayaknya nih biar kelihatan podcast kita luar biasa, padahal Cara duduknya gini dong. Lepas. Ini sebenarnya ada cerita yang menarik ya. Ketika saya ingin pakai sepatu jenggot ini, sempat saya dibilang sama ibu negara, kok ayah gaya banget sih pakai sepatu jenggot. Yang akan saya temuin sosok seorang musisi yang ternama. Paling juga dia mah pakai sendal jepit. Ternyata pas saya kesini benar pakai sendal jepit. Itu penerawangan ibu negara sangat luar biasa. Ya, Mas Ari berikan motivasi tentang anak bangsa di Republik ini biar lebih bersemangat, biar lebih memberikan karya-karya terbaik di Republik kita. Dan yang paling terakhir, berikan masukan untuk podcast saya, khususnya KTP Kang Tois Podcast. Mangga, Mas. Gini, ya. Ini terlalu klasik sebenarnya. Terlalu klasik. Motivasi, Iya. support, Iya. kemudian ini adalah kebiasaan kita yang selalu jadi omongan saja. Bahaya. Wacana doang, realisasinya kadang-kadang Nol. Ngeri. Kalau bahasa nih, kita kan sama-sama KPJ, omong kosong yang kemarin Iya. terlahir. Jadi kita tuh terlalu banyak kita terlalu banyak membungkus kebohongan itu dengan kalimat-kalimat manis. Iya. Motivasi, pesan dan kesan. Itu tahu nggak? Iya. Kalau ditulis dari zamannya Buya Hamka sampai sekarang, Iya. itu bukunya tuh 89 Gramedia itu nggak cukup itu. Jadi yang terbaiknya apa dong? Yang terbaiknya tuh ada bahasa kampung saya. Apa tuh? Wah. Memang kampungnya di mana aslinya, Mas Heri? Saya ini orang Riau, orang kampung. Orang Riau. Di Kabupaten Indragiri Hulu Riau, di kampung besar Rengat, tetangga sama negara sebelah, Malaysia dan Singapura. Jadi itu jadi saya tadi mendengar itu apa pesan-pesan tentang motivasinya apa? Itu jangan digunakan lagi. Saya menjawab itu tuh males. Mohon diramal omongannya. Ya, Coba jadi, yang terbaik apa? Yang terbaiknya itu cuma ini, ada bahasa kampung saya itu apa? Do it. Do it. DOIT. Bahasa Inggris. Do it. Apa? Apa? Lakukan. Lakukan. Itu saja. Lakukan. Apa yang mau lakukan? Iya. Apa yang terbaik buat kamu? Lakukan. Saya senang nolong orang, jangan di mulut, lakukan. Saya senang buat podcast, lakukan. Iya. Tapi saya ada kekurangan, lakukan. Karena kalau podcast kamu nunggu kamu punya lampu bagus, punya kamera 40 juta, ya bisa. Iya. 40 tahun lagi kamu buat. Lakukan sekarang hanya dengan handphone 600.000 pun bisa. Ya sih. Mau main gitar, lakukan. Iya. Saya nggak ada guru, ngapain cari guru? Kurang apa di Google? Nggak ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia banyak pelajaran. Mau apa enggak? Cuma itu doang. Iya. Mau belajar melukis banyak. Iya. Dari yang aliran apa aja? Aliran Sungai Kapuas pun ada tuh. Jangan Kalau kan di sini aliran Sungai Ciliwung. Ciliwung ada semua. Mau jadi apa? Foto model. Yang penting apa yang menjadi cita-cita kamu, do it. Lakukan. Udah. Siap. Jadi hentikan kita untuk dengar saya Hari Toledo memberikan motivasi pada basi itu. Basi. Ini. Ingat kalau
kita do it, nah, lakukan. Jadi ngambil kesimpulannya, kalau bagi versi saya ya, lakukanlah semampu kamu bisa lakukan. Ya, lakukan. Jadi jangan pernah terhambat oleh fasilitas harus dulu wah, tapi kamu tidak pernah melakukan apa-apa, lakukan. Saya baru bisa nih bahasa Inggrisnya, do it. Nah, lain cicis atau uang. Itu saja mungkin satu tayangan hari ini yang sangat luar biasa, yang banyak ilmu yang saya dapat. Terima kasih Mas Heri Toledo, sangat luar biasa. Terima kasih. Dan tetap akan saya ingat selalu dalam hati, do it, lakukan. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun ya. KTP Kang Thohir Podcast, KTP kalau tapi pelem obrolan kalau kadenge KTP Kang Thohir Podcast.